Itu. Jadi ya wis anu ya. Saya mulai mau ya. Ya. Ini adalah arsip cara berbicara depan kamera karena tidak semua orang bisa bicara depan kamera. Saya membutuhkan ini untuk para romo atau pembicara yang akan depan kamera. Saya pakai. Oke, guys. Kita mau bincang-bincang ringan aja ya tentang public speaking ya, tentang public speaking. Nah, ada dosa yang harus dihindari ya dalam berbicara, yaitu satu, ketidakjujuran. Lalu kemudian ya ketidakjujuran itu sesuatu yang orang lain nanti pasti akan tahu gitu ya, bahwa kamu mengatakan itu bukan dari hati kamu, bukan dari perjuangan kamu, pergulatan kamu. Itu dosa itu harus dihindari sih. Kemudian juga dosa yang lain itu ialah kayak semacam terlalu banyak menasihati. Saya kira itu juga kurang baik ya dalam berbicara ya. Karena pada dasarnya itu manusia tidak terlalu suka untuk dinasihati. Ya banyak hal yang misalnya dia lebih senang untuk diajak menyadari diri saja gitu ya, menyadari diri. Tidak selalu suka untuk diberikan tips-tips. Lalu juga dogmatisme ya. Harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Orang juga tidak terlalu suka dengan itu. Ya itu dia. Ya jadi memang itu banyak hal ya yang jadi tentu orang harus bersikap ini ya, bersikap jujur. Kalau ngomong itu harus jujur, ya, harus jujur. Nah maka memang akan ada banyak sih persoalan sih kalau orang nggak bisa bicara dengan itu tadi ya, dari ketulusan hatinya sih. Itu gitu loh, mengenai sikap itu menurut saya itu penting ya. Gitu. Kamu sendiri, Andris, gimana sih? Ya kesulitan saya itu kayak lu bicara depan kamera saya datar mau Oke. bicaranya. Kadang-kadang rata orang bosan mendengarnya kali ya. Oke. Bagusnya seperti apa itu Romo? Oke. Ini dulu ya, saya ingin tambahkan. Oke, tambahkan. 7 dosa kebiasaan besar ya dalam berbicara. Oke. Ya. Pertama, gosip. Ya. Gosip itu menjelek-jelekan orang di belakang. Itu bukan kebiasaan yang baik. Yang kedua itu judging, ya. Judging, menghakimi. Ya. Ada orang yang seperti ini. Jadi sangat sulit ya untuk mendengarkan orang yang sukanya itu judging di mana-mana. Ya. Suka menghakimi. Ya. Yang ketiga, negatif. Kalau orang bicaranya semuanya serba negatif ya. Selalu mengeluh dan sebagainya. Nah, bentuk yang lain dari sikap negatif itu adalah mengeluh tadi, komplain ya. Nah, ini juga bukan alasan yang baik bagi kita untuk bicara. Lalu kemudian dosa yang berikutnya ialah alasan ya. Ada orang yang suka melempar kesalahan pada orang lain ya, melempar pada siapa saja dan tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka ya. Dan lagi-lagi sulit mendengarkan orang seperti ini yang suka mencari alasan. Yang juga yang dosa berikutnya ialah suka melebih-lebihkan, menambah-nambahkan, lebay gitu ya. Sesungguhnya ini sesuatu hal yang harus yang perlu untuk disadari ya, bahwa ternyata melebih-lebihkan itu kesannya nanti akan mengarah pada kebohongan ya. Nah, dan kita tidak ingin mendengarkan orang yang kita tahu berbohong. Dan yang terakhir tadi yang saya katakan dogmatisme ya, mencampurkan fakta dengan pendapat. Nah, lalu jadi apa yang harus kita bisa lakukan? Yang pertama itu ialah honesty. Honesty itu artinya kejujuran, ya, jujur. Yang berikutnya ialah authenticity, itu ketulusan. Ya. Jadilah diri Anda sendiri. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya ialah integrity, jadi integritas. Apa yang Anda katakan adalah apa yang Anda lakukan. Dan yang terakhir adalah love, cinta, ya. Bahwa kita memang ngomong itu untuk kebaikan orang lain gitu loh, untuk kebaikan. Saya ngomong itu punya tujuan untuk misalnya untuk membuat orang lain menjadi lebih baik. Itu ya. Lalu kemudian ya kita lalu belajar ini kemudian tentang
tadi yang Andris tanya tentang suara ya, tentang bagaimana kita mengatur suara. Jadi kita memang harus perlu melatih suara kita, dan banyak cara untuk dilakukan dengan nafas kita, ya, dengan cara kita berbicara, lalu juga melatih warna suara kita. Jadi kita perlu misalnya ritme bersajak, ya, ritme bersajak, ya. Itu jadi kita ngomong itu seperti suatu nyanyian gitu. Kamu bayangin kalau misalnya kamu ngomong monoton ya. Eh, Presiden Jokowi menekankan bahwa kita harus mulai melakukan new normal. Kalau misalnya Anda bicara seperti ini, siapa yang akan mau mendengarkan Anda, ya? Nah, tapi misalnya Presiden Jokowi menekankan bahwa new normal akan diberlakukan. Jadi orang harus bisa melihat mana yang mau ditekankan, ya, bukan Pak Jokowinya, tapi new normalnya sebenarnya, ya. Atau kamu ingin mau menekankan Pak Jokowi, Pak Jokowi mengatakan bahwa new normal diberlakukan. Beda dengan Pak Jokowi menekankan bahwa new normal diberlakukan. Jadi ini suatu hal yang Iya, Pak. Oh. Iya, colok aja, Pak. ya, jadi Calling, Pak, ya. nah, jadi kalau Anda terus monoton, saya yakin itu pembicaraan Anda itu akan membosankan, ya, membosankan. Nah, jadi apakah dengan demikian kita tidak bisa mengulang-ulang sesuatu? kita perlu mengulang sesuatu, ya, sesuatu yang penting itu perlu diulang-ulang. Tapi kemudian harus kita barengi dengan kemampuan kita untuk melakukannya dengan cara ritme bersajak, gitu ya. Dimana saya harus mengatakan sesuatu itu seperti yang saya katakan tadi, ya, tidak monoton, ya, tidak ini suaranya sama terus. Nah, kemudian juga mengenai kecepatan. Nah, kecepatan, saya bisa menjadi terlalu bersemangat dengan bicara begitu cepatnya, atau saya bisa melambat dan memberi tekanan. Dan akhirnya tentu saja ada yang lebih penting juga, keheningan. Ya. Sedikit keheningan tidak ada salahnya dalam percakapan. Ya. Kita harus mengisinya, kita tidak harus mengisi segala sesuatu dengan gitu ya. Tapi mungkin keheningan itu bisa menjadi sangat kuat. Ya, kalau misalnya ketika kita katakan, mungkin bukan orang lain masalahnya, mungkin bukan orang lain jadi masalahnya, tapi Andalah masalahnya. Lalu Anda hening. Itu kan mau mengajak orang untuk bertanya, ya, dalam dirinya, iya benar ya. Saya ini kok benar nggak yang dikatakan? Saya ini kok suka judging orang gitu ya. Saya suka menyalahkan siapapun kecuali diri saya sendiri. Itu kesempatan hening itu penting gitu loh. Jadi keheningan itu justru juga berbicara bagi mereka. Nah, itu juga. Lalu ada kemudian nada, ya. Nada seperti yang tadi Romo contohkan, ya, mengenai ada saatnya ada bersajak, ya. Ada mana penekanan kata penting yang mau kita ucapkan, mana yang kita katakan. Lalu dan akhirnya juga volume, ya. Saya bisa menjadi sangat bersemangat, ya, dengan volume yang sangat besar, tapi saya juga bisa lama-lama menjadi pelan. Begitulah kita. Nah, gitu ya. Ya, jadi misalnya gini, ada orang yang suka menghakimi orang lain, ada orang yang suka untuk menjudging orang lain, menghakimi orang lain, berprasangka kepada orang lain. Bagaimana dengan Anda? Itu kan jadi apa ya? Jadi memang membuat orang itu untuk masuk benar, ya, ke dalam dirinya sendiri gitu. Ya, ada saatnya memang harus kuat, harus kencang gitu ya. Tapi kemudian kita harus ada saatnya harus pelan, lambat. Ya. Suara kuat itu dibutuhkan untuk mengagetkan orang. Supaya lu sadar gitu loh, ya. Penting gitu. Oh, sadar lu, tapi kemudian kita harus kadang juga harus ngomong pelan. Volume harus diperkecil lagi. Nah, lalu coba untuk itu, ya, latih terus
melatih suara dan seterusnya. Jadi kadang-kadang sebelum orang bicara itu kita perlu melatih ya bicara gitu, kayak misalnya eh, jadi ini kayak senam otot untuk wajah kita sebelum bicara itu ya. Jadi supaya kita itu eh, kita menjadi penuh ekspresi gitu loh. Kita juga mampu menyampaikan sesuatu itu dengan tadi nada suara, ekspresi wajah yang baik ya, dan mencerminkan untuk itu. Nah itu dari sudut itu. Nah lalu kemudian eh, gini juga, nggak apa-apa ya kita agak lama Iya, sedikit. iya, Mo, ini bagus sekali, Mo. Nah, lalu kemudian gini, saya sih nggak belum 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 semuanya juga sih saya praktekkan sih. Tapi begini, salah satu hal yang memang harus dilakukan pertama tuh supaya kita berbicara secara percaya diri apa sih? Persiapan sih penting. Persiapan itu sangat penting. Ya. Persiapan itu sangat perlu. Ya. Kebanyakan orang itu gagal dalam berbicara karena kurang persiapan. Jadi hati-hati ya. Seorang pembicara yang baik dan terkenal di mana-mana pun biasanya mereka lebih rendah hati ya, untuk mempersiapkan bahan yang sama itu. Lalu itu penting. Yang kedua adalah eh, siapa pendengarmu, siapa audiensmu, gitu ya. Siapa audiensmu, gitu. Siapa audiens, siapa pendengar Anda. Anda harus tahu jenis pendengar kamu itu pendengar yang seperti apa. Ya. Lalu kemudian kamu akan memakai bahasa ya, bahasa yang sesuai dengan pendengarmu. Kalau kamu bicara sama ibu-ibu yang jual di pasar kopro, apa kamu akan memakai istilah kayak hakikat, konkretisasi, absurd, nggak masuk ke mereka gitu ya. Nah, kamu harus masuk pakai bahasanya mereka gitu. Tapi kemudian kalau kamu ngomong di hadapan ilmuwan, kamu bisa memakai istilah-istilah teknis tersebut. Maka seorang pembicara yang baik itu ialah ia pertama-tama mengenal lebih baik dulu siapa audiensnya. Nah, rata-rata dalam pembicaraan, dalam setiap kali kita berhadapan dengan audiens kita, kita itu berhadapan dengan ada 5 ya, kayak salah itu ya. Tak kolisi. Ada beberapa ya. Nanti saya bisa nanti. Yang pertama tipe sensing ya. Tipe sensing. Ada pendengar yang suka kalau dia dikasih cerita. Ada pendengar yang suka dikasih tips. Tips jadi suami yang baik. Itu tipe sensing gitu ya. Lalu kemudian juga ada yang tipe argumentatif ya. Wah, orang ini harus dikasih data yang valid gitu ya, fakta gitu, statistik. Lalu kemudian juga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kiranya mengajak dia untuk berpikir lebih mendalam. Misalnya, kalau kamu ingin mengembalikan waktumu 10 tahun belakangan, apa yang ingin kamu perbaiki? Nah, ini orang-orang ini suka gitu ya. Nah, lalu juga ada orang yang tipenya imajinatif ya, tipe imajinatif. Orang belum diajak, dia senang kalau dikasih kayak cerita-cerita gitu. Senang memakai hayalan atau imajinasi, seandainya nanti ini seandainya. Nah, dia suka kalau pakai sistem imajinatif seperti itu. Lalu ada juga tipe, oh ya, saya sudah tahu loh. Tadi yang pertama masih ingat gak? Ya, itu yang orangnya suka dapet tips, dapat cerita. Yang kedua argumentatif, harus ada argumen, data-data valid. Iya. Yang ketiga itu imajinatif, jadi harus ada cerita supaya dari imajinasi dia itu
keluar dan dia bisa menangkap apa yang kita katakan ya. Oke, betul. Betul sekali. Oke, lalu kemudian, oh saya udah punya ternyata ya, saya udah punya sih, udah punya. Oke, jadi kita tadi sudah bicara tentang itu sih, tentang public speaking yang baik. Ini saya ingin Nah, jadi yang pertama tadi tipe sensing ya. Jadi suka tips praktis. Nah, selain itu juga dia suka versus gitu lah. Apa sih bedanya pimpinan dan pemimpin? Nah, kayak gitu ya. Apa sih bedanya orang yang loyal dan orang yang royal? Nah, gitu itu dia suka suka bedakan. Lalu yang kedua, sorry ya, bukan argumentasi, dia tipe thinking. Ya, ada sih kaitannya juga. Jadi orang ini adalah orang yang analitis ya. Nah, jadi dia suka fakta, data, lalu pertanyaan yang menggugah, lalu kemudian humor cerdas. Nah, kayak humor-humor recehan dia nggak suka. Humor recehan itu sukanya di tipe yang pertama, sensing. Dan yang kedua ini thinking ini lebih pada analitis dan dia suka fakta, data dan seterusnya. Misalnya fakta membuktikan 50% perusahaan itu kolaps karena rupanya yang mereka cari pertama-tama adalah uang. Sementara perusahaan A, B, C tetap berdiri tegak karena pertama-tama yang mereka cari adalah nilai. Wah, gitu. Nah, jadi memang orang ini suka gitu ya untuk yang seperti itu. Lalu yang ketiga itu intuiting. Jadi ini adalah pribadi kreatif, intuitif. Jadi dia suka ide baru. Dia suka ide baru. Kalau dia enggak, idenya masih sama, dia tinggalin. Dia nggak suka. Jadi mungkin dia akan pergi meninggalkan. Dia lebih pada ada nggak ide baru yang ditawarkan oleh orang ini gitu loh. Nah, orang ini juga suka analogi ya, suka analogi. Lalu yang berikutnya ialah orang yang feeling. Jadi mengutamakan emosi. Jadi ada kayak hubungan emosional. Ini seorang pembicara yang bisa misalnya menggerakkan hubungan emosional kan bisa membuat misalnya orang menangis ya, gitu ya. Tapi ada juga orang misalnya yang udah dibuat berbagai cara pun dia nggak nangis gitu. Karena mungkin dia tipenya thinking tadi ya. Nah, dia bukan tipe orang yang gampang mewek gitu ya. Dia lebih pada itu. Nah, orang-orang feeling ini kamu kasih cerita dah. Kamu kasih cerita, kamu kasih kata-kata yang bermakna. Wah, itu pasti akan mereka tergugah. Wah, kayak apa misalnya kayak ungkapan-ungkapan ya. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, walk together. Oh, dia suka yang misalnya gitu ya, segala macam. Nah, lalu yang terakhir itu tipe insting ya, insting. Jadi dia sering pakai naluri. Jadi orang ini suka yang mana kalau kita membawa sesuatu itu yang ada hikmahnya. Nah, hikmahnya untuk kita apa? Orang-orang tipe ini juga suka singkatan-singkatan. Oke, suka singkatan mereka itu. Jadi contohnya itu ya macam-macam sih. Contohnya, misalnya Anda harus menghindari 3H dalam hidup ini. Hari, hostile dan humorless. Jadi hari itu ketergesa-gesaan, hostile itu sikap bermusuhan, humorless itu tidak punya rasa humor. Ini harus dihindari. Nah, untuk orang-orang untuk insting, dia sangat suka itu singkatan-singkatan. Nah, begitu. Jadi itu ada pengaruhnya dalam pembuatan sebuah artikel ya, Romo ya. Betul. Kalau bisa mencakup dari 5 jenis orang audiens tersebut ya. Betul. Jadi untuk tadi yang menghadapi orang yang sensing tadi, mereka kan suka tips-tips ya, suka tips. Jadi orang ini audiensnya, pembicaranya ini, speakernya dia kayak harus bisa kayak bisa menggerakkan orang gitu ya. Jadi kayak gerakan fisiknya itu ya, gerakan badannya itu untuk mengarahkan itu. Dia suka gestur ya. Orang ini pasti harus butuh itu loh untuk bicara di hadapan orang yang sensing tadi, yang suka yang ringan-ringan gitu. Jadi kayak penampilan atraktif dia suka gitu ya. Saya jungkir balik atau apa, mungkin dia orang-orang itu suka. Lalu kemudian karena suka tips ya,
Nah, contohnya, bagaimana mengendalikan amarah? Wah, itu. Hitung sampai 3. Bagaimana kalau sampai marah? Hitung lagi sampai 3. Bagaimana kalau marah? Hitung lagi sampai 10. Nah, ternyata orang itu harus suka itu. Eh, lalu juga kan tadi kan apa itu versus dia suka. Nah, orang-orang tipe praktis ya. Apa sih bedanya pecundang dan pemenang? Nah, gitu. Apa bedanya pemimpin dan pimpinan? Nah, itu orang ini yang pertama tadi. Nah, lalu kemudian kalau menghadapi orang tadi ini ya, yang thinking, orang ini harus bisa membuat pendapat yang argumentatif ya. Nah, jadi kemukakan fakta yang benar, perkaya dengan pertanyaan menggugah gitu. Nah, Jadi tidak bisa bilang, oh itu pokoknya seperti itu, nggak ada logikanya, dia pasti nggak bisa terima itu Romo ya. iya, Seperti itu ya. ya, dia suka fakta. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang menggugah ini orang ini suka karena ngajak dia untuk thinking ya, untuk berpikir. Misalnya, apakah kehidupan Anda sudah terhormat di mata banyak orang? Nah, itu kan buat dia. Apakah hidup yang sudah Anda jalani sudah sesuai dengan harapan Anda? Nah, ini orang ini suka gitu. Yang tipe sensing nggak suka diajak berpikir. Oke, oke. Umumnya dia suka praktis gitu ya, suka praktis gitu. Ya, lalu maka orang yang argumentatif ini harus banyak ini baca rujukan-rujukan kayak kitab suci, lalu kemudian filsafat, apa ya, ilmu-ilmu humaniora deh, hanya psikologi. Orang-orang ini suka gitu ya. Nah, lalu juga apa, mereka suka humor cerdas. Orang-orang yang tadi yang thinking itu suka humor cerdas, yang kayaknya mencerahkan, lalu ada nilai tergandung di dalamnya ya, ada atau ada nilai moral, jadi bukan yang recehan gitu. Nah, lalu kemudian tipe yang ketiga tadi kan adalah intuisi ya. Nah, maka tadi suka tawarin konsep yang baru gitu ya. Misalnya mereka suka analogi gitu ya. Berjalan kaki, oh semua orang bisa berjalan kaki. Bersepeda, oh hampir semua orang bisa bersepeda. Sepeda motor, oh ada yang bisa naik sepeda motor. Ada yang bisa, ada yang tidak. Mobil, oh banyak yang nggak bisa nyetir mobil, tapi ada juga orang yang bisa nyetir mobil. Loh, naik pesawat, wah pesawat malah sedikit orang yang bisa menerbangkan pesawat. Nah, ini analogi ini seperti ini bisa dijelaskan untuk menggambarkan tentang sebuah perusahaan ya. Kalau lu ingin maju, kamu harus bergerak tadi ya, harus semakin banyak tenaga-tenaga ahli yang harus kamu siapkan supaya perusahaan kamu maju. Analoginya seperti kalau perusahaan kamu hanya ingin biasa-biasa ya, seperti orang jalan kaki naik sepeda ya. Semua orang juga bisa melakukan gitu. Kalau misalnya kamu ingin perusahaan kamu maju, ya, kamu harus seperti orang naik pesawat itu. Ya, kamu harus itu tadi perlu untuk membuat apa ya, makin banyak tenaga ahli kamu, menyukai tantangan ya. Makin ini itu sih. Itu cara berbicara dengan orang-orang yang intuitif ya. Iya, intuitif ya. Lalu kemudian selanjutnya dia menghadapi orang-orang yang intuitif tadi sudah ya. Sekarang kemudian feeling yang ya pasti seperti yang saya katakan tadi, cerita menggugah. Ya, cerita menggugah yang paling dianjurkan di sini ialah cerita pribadi. Nah, itu peringkat tertingginya ya. Lu cerita kesaksian lu gitu, atau pengalaman lu tentang sesuatu hal gitu ya. Itu jauh lebih diharapkan untuk dilakukan ya. Yang kedua itu cerita orang lain, ya, cerita yang dekat dengan Anda gitu ya. Jangan apa-apa terus cerita Kolonel Sanders, itu kan jauh dari kita gitu. Cobalah cari yang cerita-cerita yang dekat dengan kita. Lalu peringkat terendah itu kalau kita pakai cerita fiksi, dongeng, metafora dan mitos ya. Nah, ya itu cerita terendah itu ya. Oke, lalu kemudian itu tadi yang terakhir, kita menghadapi kita menghadapi tipe yang insting ya. Insting. Nah, tipe insting. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini? Nah, orang ini kan suka hikmat, cerita-cerita yang berhikmah, lalu cerita tentang kesuksesan ya. Nah, maka biasanya agar lebih
seperti tadi supaya lebih instinktif, maka coba aja ambil ini apa cerita-cerita yang lalu kemudian sampaikan hikmahnya kepada mereka. Lalu juga gunakan akronim ya, akronim. Contohnya dalam membangun sebuah perusahaan atau dalam membangun sebuah perjalanan kita harus melakukan yang namanya flow. Apa itu flow? F find, L-nya look, O-nya open, dan N-nya dan W-nya adalah win. Jadi mesti gitu. Mereka ini suka gitu. Nah, lalu kemudian ada yang misalnya apa yang harus kita lakukan dalam melakukan apa kita ini proyek pelayanan gereja kita ini ya, rencana pelayanan kita. Lakukanlah PDCA. Apa itu P? Plan. D-nya adalah do. C-nya check dan 4 action. Wah, itu dia mereka suka yang gitu ya. Kayak SWOT, C apa lagi? Weakness, lalu opportunity, treatment dan seterusnya. Jadi itu suka orang-orang seperti itu. Nah, ngadapi itu ya itu memang. Nah, sekarang pertanyaannya, ya emang kira-kira kita bisa nih kemungkinan bisa kita tahu nih jenis pendengar kita ini. Kalau kiranya kamu bicara di depan ibu-ibu yang sederhana, kiranya kamu mau menganggap mereka audiens yang seperti apa sih kira-kira, Dris? Mungkin menurut saya yang feeling itu ya Romo ya, lebih menggigit ya. Oke, good. Selain feeling apa lagi? Lalu akan saya gunakan yang metode yang kelima itu, Instinktif. karena mereka tuh Oke. lebih mau terima gimana sih pemecahannya mungkin ya kalau ibu-ibu ya. Iya. Nah, kalau ibu-ibu itu misalnya ibu yang sederhana gitu yang kerjanya tadi yang kamu katakan sudah benar. Hanya saya ingin nambahkan satu hal, malah itu mungkin yang paling penting, yaitu yang sensing tadi. Sensing. Ya. Kamu kasih tip praktis. Bagaimana mendidik anak. Ini suka mereka. Gitu. Bagaimana menjadi istri yang baik. Itu mereka suka. Mesti gitu. Kamu cerita tentang apa ya, fakta, penelitian tentang orang nggak suka. Nggak bakalan kena gitu. Ya di depan anak SD ya pasti juga ini sensing ya. Kita bisa buat gerakan badan yang seperti apa, lalu kemudian atau juga kita bisa ini tadi feeling, cerita anak-anak digabungin aja gitu lah. Jadi kenali audiens kamu itu siapa. Karena tapi memang rata-rata pasti saya yakin sih setiap kita ngadapi audiens pasti ada kelima tipe ini dalam diri audiens kita. Masih bercampur ya. Campur. Hanya sekarang yang paling besar itu yang mana? Iya, yang paling dominan itu siapa gitu loh. Oke. Jadi kalau dalam pembuatan artikel yang kita tidak bertemu langsung dengan audiens seperti di depan kamera begini, berarti kita harus mempersiapkan kontennya dengan imajinasi kita, audiens kita itu seperti apa sih? That's right. Ya. Bener. Jadi lu kalau misalnya mau bicara sama ini nih jurnalis nih, ya misalnya tentang bagaimana menghasilkan kualitas foto yang menarik dan seterusnya. Nah tentu kamu harus lebih banyak memakai yang intuitif ya, karena kamu harus kasih ide baru untuk mereka, gitu kan? Iya dong, kasih ide baru dong. Kalau misalnya ide lu basi, buat apa mereka mendengar? Rugi mereka. Iya, ya lu harus kasih ide baru ke mereka gitu loh. Nah jadi kayaknya kamu harus lebih banyak intuitingnya deh. Kamu harus banyak bereksplorasi dan seterusnya. Bicaranya untuk orang-orang yang intuiting tadi ya. Betul. Lalu kamu bisa paduin dengan misalnya kayak thinking ya. Kayak misalnya bagaimana fakta atau data di misalnya para fotografer terkenal contohnya gitu ketika kamu misalnya apa sih yang membuat Darwis ya? Apa sih yang membuat Darwis itu jadi fotografer mahal dan seterusnya? Itu kan itu bisa menjadi subjek dan bisa menjadi title ya. Title-nya gitu loh. Jadi ya itu dia. Kamu misalnya mereka suka yang itu, ada ide-ide baru yang mereka dapatkan gitu loh. Jadi lu harus tahu gitu, Dris. Nah, lalu memang sebaiknya memang yang mau dibicarakan itu ini banyak kesalahan pemula ya juga. Sebaiknya yang mau dibicarakan itu sebaiknya ditulis. Sebaiknya menulis ya. Sebaiknya menulis apa yang mau dibicarakan.
tulislah itu dalam bentuk narasi, ya, supaya nanti lebih sistematis dan struktur. Berarti kalimatnya bukan kalimat baca, tetapi Kalimat, tulisan. ya, kalimat naratif. Oke. Bukan untuk dihafal, bukan, tapi untuk lalu kemudian kita baca, lama-lama kan dia akan masuk ke dalam pikiran kita, sehingga nanti kita makin tahu alurnya apa. Mungkin tidak plek persis sama dengan yang ditulis, tapi kita tahu alurnya apa, supaya akhirnya pembicaraan kita itu tidak keluar batas, lalu kemudian terstruktur, tersistematis. Jadi orang akhirnya mudah mengikutinya kan. Kalau kita lompat sana lompat sini kan lelah. Ya, Orang-orang kan lelah. Iki ngomong apa gitu. Ya, nah maka sebenarnya kalau mau kalau mau gini, Dris, kalau ingin membuat materi kita itu menjadi terstruktur ya, kita misalnya bisa melakukan ini kayak untuk menghadapi tipe-tipe yang pilih misalnya kata-kata kunci. Kata-kata kunci tadi penting. Seperti yang saya contohkan tadi, hari, hostile, humorless. Ini 3 kata kunci. Lu ngomong 3 ini aja gitu loh. Tahu nih gue ini yang mau saya hadapi ini misalnya karyawan MBK nih ya. Karyawan MBK mereka nggak suka bahasa yang tinggi-tinggi, mereka suka bahasa yang sederhana. Oh, gue pakai kata kunci deh lah terusnya. Oke, lalu bisa juga cara membuat struktur materi pembicaraan itu ialah dengan menggunakan metode PNH ya, PNH. Yaitu PNH itu adalah past, now, and how ya, gitu ya. Jadi misalnya past itu dulu lidahku kaku, now sekarang lidahku laku. Kayak gitu ya. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Dulu lidah saya keluh, sekarang lidah saya laku. Oh, saya selalu latihan bicara setelah jam kantor. Saya ikut training Mary Riana contohnya gitu. Lalu kemudian saya minta feedback kalau misalnya saya mau menulis buku, saya minta feedback dari orang lain kayak gitu. Jadi past, now, bagaimana kita menstrukturkan materi. Past, now, and how. How ya, that's right. Lalu kemudian ada juga bagaimana cara kita menyusun struktur materi ya. Jadi ada pertama tadi pilih kata kunci, yang kedua itu PNH, yang ketiga itu prep ya. Prep ini singkatan juga ya. Prep itu ialah 1 point, R reason, E example, dan yang keempat point. Nah, jadi misalnya gini, struktur materinya kita, contohnya kartu nama seorang trainer adalah buku. Nah, jadi kartu nama seorang trainer adalah buku. Ini poinnya. Lalu reasonnya apa? Reasonnya ialah karena trainer ini kan sedang jualan ilmu, ide, gagasan, dan inspirasi. Agar audiens tahu orisinalitas dari yang ditawarkan, mereka perlu bukti dalam bentuk tertulis. Dan itu adalah buku. Ya. Lalu kemudian example, contohnya. Contohnya ialah misalnya sejak meluncurkan buku pertama, lalu tim marketing ini kesulitan menawarkan produk, bahkan sekarang setelah mereka mulai belajar tentang bagaimana teknik marketing, banyak perusahaan yang akhirnya mengundang mereka secara bergiliran, karena mereka sudah mengisi ilmu mereka dengan buku. Nah, maka terakhirnya kembali lagi tekankan poin itu, ya. Jadi buku sangat menentukan seorang trainer, apakah dia menjadi laris di perusahaan besar, dan seterusnya. Itu ya, itu metode yang ketiga. Yang keempat itu 4 kotak on, ya, 4 kotak on. Yang pertama itu opinion, yang kedua situation, yang ketiga option, dan yang keempat action. Nah, ini bagaimana kita misalnya membuat sebuah materi. Misalnya opinion ya, yang berhubungan dengan audiens. Ya. Apa sih pendapat audiens misalnya? Jadi lu ngomong tentang kejujuran. Nah, lalu misalnya kamu tanya nih ke audiens, menurut kamu jujur itu penting nggak? Kayak gitu ya. Lalu kemudian situation. Jadi kamu beberin sekarang fakta dan data ya. Lu bilang kejujuran itu penting, tapi faktanya korupsi ini dan seterusnya. Oke. Lalu kemudian ternyata ternyata pilihan kita itu ternyata dalam kenyataannya kok berbeda gitu dengan apa yang kita katakan. Bahkan mungkin bisa lebih person sifatnya lah. Kamu dalam sehari ini udah berapa kali sih berbohong gitu ya. Nah lalu kemudian
lalu kita coba mulai kasih option. Yang tiga ya, option. Jadi kita mulai tawarkan alternatif kepada mereka. Bagaimana meningkatkan yang positif tadi, bagaimana supaya kita menjadi lebih jujur, dan bagaimana kita menurunkan yang negatif tadi. Ya, nah, jadi tujuannya apa? Supaya kita bisa memperkecil gap antara apa yang saya harapkan dan apa yang menjadi kenyataan. Nah itu jadi tujuannya. Kita nawarin akhirnya. Nah berlakulah itu. Nah lalu itu yang untuk tadi yang saya katakan itu ada 4 ya. Jadi pilih kata kunci, PNH, prep, dan yang keempat 4 kotak move on. Ini ya, ini dipakai untuk durasi pendek yang bicaranya itu 5-30 menit, Riz. Oh, oke. 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 Nah, kalau yang durasi panjang sebaiknya pakai mind mapping. Oh, itu udah satu subjek tersendiri. Iya, seperti ini saya suka mind mapping ya. Saya suka bikin mind mapping ya. Itu sudah bahan kuliah yang berepisode-episode. That's right. 3 SKS 1 minggu lalu Betul. lanjut. Oh, Betul oke, ya. Romo. Jadi tentu kan kalau kita buat mind map itu kan membuat kita lebih terstruktur dan bisa lebih memahami sesuatu dengan Secara detailnya lebih detail juga ya. Nah, oke. syukur-syukur kamu pintar menggambar. Kalau bisa gambar atau menggunakan alat teknologi itu, mudah-mudahan Andri ngajarin saya nanti. Gimana bikin mind mapping yang bagus ya. Nah, karena kan dalam buat mind mapping ini ada 3 hal, ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama, topik sentral. Yang kedua itu topik utama, dan yang ketiga subtopik. Topik sentral itu seperti pohon, di tengah dia, selalu di sentral. Lalu kemudian topik utama itu cabang, dan yang subtopik itu ranting. Oke, jadi topik sentral itu apa misalnya? Lu mau bicara tentang public speaking, itu ya. Lalu kemudian topik utamanya apa? Jadi ini kayak level pikiran keduanya, yaitu yang saya samakan tadi dengan cabang. Nah ini topik keduanya ialah bagaimana mengenali audiens. Lu fokus di situ aja. Lalu kemudian yang ketiga subtopik, rantingnya. Oh ternyata audiens itu ada 5 tipe, yang sensing, yang thinking, yang intuiting, yang feeling, ya. Dan yang terakhir apa tadi? Insting. Nah, itu jadi contohnya begitu. Lalu kemudian ada juga yang namanya road map presentation. Ya, jadi kayak kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, tujuan presentasi Anda apa? Tujuannya apa sih? Nah, yang kedua, topik yang mau kamu bawa itu apa? Ya. Yang ketiga, mengapa kamu membawa topik itu? Why gitu loh. Apa latar belakangnya? Lalu keempat, how to. Bagaimana saya mau menyampaikan topik ini? Lalu kemudian audience. Nah, tadi kita sudah dibantu ya mengenali audience kita. Lalu the main message-nya apa? Pesan utamanya apa? Oke. Lalu kemudian di mana dan kapan? Itu macam-macam itu sih. Oke. Itu. Oke, Mo, ini artikel sangat menarik dan akan saya letakkan di paroki ya, Mo ya, supaya membaca. Nanti ada pertanyaan, kita jawab lagi via itu, Mo, via call aja, Mo ya. Oh, ya. Oke. Betul. Terima kasih. Ya, itulah kawan-kawan cara membuat artikel. Kita bisa lihat sekarang Anda mengetahui cara membuat artikel-artikel pendek dan cara berbicara depan kamera. Oh, ada pesan nggak cara itunya? Betul, saya sih bicara itu bisa mengubah. Ya, banyak pemimpin yang jadi pemimpin, tapi dia tidak bisa berbicara pada orang lain. Ada orang yang berpikir misalnya nggak penting lu bicara, yang penting perbuatan lu gitu loh. Tapi berapa banyak orang yang berubah karena ucapan seseorang. Ya. Bisa saja itu omongan Anda di mimbar atau omongan Anda di telepon dan seterusnya. Dan itu akhirnya sungguh menggugah dia, mengubah dia gitu loh. Ya. Jadi satu peluru itu hanya bisa menembus 1 kepala orang. Tapi 1 kata bisa menembus ribuan kepala manusia. Itu bisa mengubah. Jadi jangan meremehkan pembicaraan, jangan meremehkan speak bagi orang. Itu penting sekali.
entah pun Anda kepala keluarga, ya, entah pun Anda orang biasa, berbicara itu adalah komponen utama dalam hidup kita yang paling utama untuk menyampaikan sebuah message. Ya. Ronald Reagan bicara, runtuhkan tembok itu katanya kepada si Jerman kan, akhirnya runtuh tembok Berlinnya. Ya, runtuhkan tembok itu. Ngomong itu karena dia bicara, speak to change itu. Hanya persoalannya ialah bagaimana kita mau berbicara yang bisa mengubah orang. Itu yang harus tadi saya sudah berikan sedikit kepada Anda. Saran saya sih, tidak apa-apa Anda berlatih kalau ingin menjadi seorang public speaker yang baik, latih lagi, ikuti training, seminar-seminar, bahkan Anda juga bisa ikut kelas public speaking. Di Jakarta ini udah banyak loh kelas-kelas seperti itu gitu loh. Bisa baca lagi, explore lagi sih ilmunya ya. Nah, intinya sebenarnya yang utama sih harus banyak input dulu nih, input nih. Saya kasihkan tadi input ya. Saya juga dapat input dari banyak hal gitu. Jadi kadang-kadang ada orang bilang, udah deh yang penting kamu bicara, nanti terlatih. Leo enggak gitu juga gitu kan. Kan output itu kan harus sejalan dengan inputnya gitu kan. Maka inputnya lu itu apa? Lu harus banyak ikut, harus banyak belajar, harus banyak membaca buku-buku itu, lalu kemudian banyak juga mendengarkan pembicara-pembicara terkenal, kan supaya input kan, masuk dulu ke dalam. Nah lalu nanti keluarnya apa? Writing ya, kamu bisa nulis materi kamu apa, lalu kamu belajar speaking gitu loh. Nah itu sih yang paling utama sih, menurut saya sih, bukan pertama-tama praktek dulu, enggak, lu harus bikin inputnya lu itu apa gitu loh, supaya kita jangan bicara, loh banyak orang yang udah puluhan tahun bicara tetap aja nggak menarik gitu kan. Iya tuh banyak orang yang setiap saat suka bicara depan umum tapi dia kok tetap ngebosenin gitu, berarti dia nggak belajar dong, dia harus bikin input lagi dong ke dirinya sendiri supaya dia makin nambah ilmunya. Itu harus selalu diupdate ya Romo ya. Benar, setiap gini loh, makanya tadi saya katakan input itu lebih penting daripada outputnya gitu. Jadi makanya saya katakan tadi jangan takut untuk ikuti seminar tentang public speaking. Kalau lu punya duit lah, kamu punya uang, coba pergi ke Gramet lah atau media online, beli buku tentang public speaking, belajar terus. Itu penting supaya nanti kamu punya. Nah, maka pembicara terkenal itu mereka tidak pernah berhenti terus belajar, pasti terus mereka belajar lagi. Ada ilmu baru tentang pembicaraan, menarik. Nah, sekarang kan orang kesannya sudah mulai pakai infocus ya, pembicara kan suka pakai infocus. Tapi bagaimana kemudian orang tetap perhatian pada dia sendiri, bukan pada PowerPoint-nya. Nah, coba kan banyak orang yang pakai PowerPoint, orang perhatiannya bukan ke si pembicaranya, tapi sudah ke poinnya. Saya sendiri ngalami itu gitu loh. Nah itu menurut saya sih itu pertobatan kita dari itu tadi, membuat keluar dari dosa-dosa seorang public speaker yang akhirnya membuat orang nggak mendapat apa-apa, bosan, jenuh, dan merasa waktunya terbuang sia-sia mengikuti itu. Berarti tidak boleh mengandalkan alat bantu seperti alat visual seperti itu ya. Tetap kita mesti perdalam kekuatan diri kita ya, Pak ya. Betul, karena alat bantu tetap hanya sebagai alat bantu gitu, bukan jadi yang utama. The main-nya itu ada pada kamu. Nah, orang harus ngelihat kamu gitu loh. Kamu itu adalah pesannya. Kamulah pesan itu gitu. Jangan sampai alat bantu jadi alat yang utama. Nah, itu berarti menunjukkan kesannya bahwa kita merendahkan diri kita, ya, membuat diri kita lebih buruk merendahkan diri kita lebih daripada PowerPoint-nya tadi, PowerPoint. Jadi lu yang harus jadi yang paling utama gitu. Berarti kita nggak bisa bilang, nanti presentasi saya gambar PowerPoint-nya bagus kok, lagu-lagunya bagus kok gitu. Saya santai aja gitu ya. Itu bisa merusak kemampuan kita dalam berbicara ya Romo ya. Nah, betul yang Andres katakan. Dan saya ingin tambahkan juga ya. Kadang-kadang orang ngerasa gini, lu nggak usah dengerin saya gitu. Sampai serendah itu gitu loh. Kamu perhatikan yang di PowerPoint itu udah selesai gitu. Nah, itu titik terendah seorang pembicara itu ya, sehingga dia menyerahkan semuanya itu kepada nggak bisa. Maka
ketika seorang presenter ngomong sedang bicara depan umum, sedapat mungkin dia harus mengurangi ya namanya ketergantungan orang melihat ke PowerPoint kan, namanya juga alat bantu ya, alat bantu. Misalnya gini, ketika saya mau bicara tentang kamu itu unik, misalnya, kamu itu unik, mungkin saya nggak perlu tulis di sana itu kamu itu unik gitu. Mungkin saya hanya membuat gambar, misalnya ada gambar mawar semuanya warna kuning, tiba-tiba ada satu warna merah. Itu kan PowerPoint dia, jadi membantu orang lain memahami apa yang saya katakan. Ya, berarti itu benar-benar alat bantu ya, tidak Alat menggantikan bantu. posisi kita sebagai pembicara. Ya? Iya, betul. Jadi, makanya juga dalam berpresentasi itu, ya itu namanya kan bagaimana kita berseni ya dalam mengucapkan dalam mencari itu semua ya, dalam mengatakan apa yang kita katakan. Nah, yang paling utama gini, tetap juga ya nyawa dari sebuah pembicaraan itu apa? Logika ya. Yang kita omongkan itu harus bisa dimengerti orang lain gitu loh. Logis, masuk akal gitu loh. Jadi kemudian juga ini juga. Nah, sekarang ini kayak untuk kita yang biasa memberi renungan ya. Ini tips untuk kita itu ya. Ingatlah bahwa pesan speech itu kapanpun dan dimanapun itu hampir sama. 1000 tahun yang lalu atau 2000 tahun yang lalu, pesan sebuah speech itu hampir sama. Itu soal apa sih? Nilai kan? Ya, setiap speech itu pasti akan menyampaikan nilai gitu, nilai-nilai universal yang diyakini oleh banyak orang. Nah, tapi sekarang ini kita harus lebih mawas diri ya, karena sekarang ini hal itu yang diwaspadai ialah bahwa itu bisa menjadi sangat membosankan kalau dia disebut begitu saja gitu. Kalau dulu memang katakan kita harus jujur. Coba lu ngomong sekarang ke orang lain, para saudara kita harus jujur karena itulah yang diajarkan. Pesannya sama, tapi kan membosankan. Jadi klise ya, itu udah. Jadi klise gitu loh. Maka sebenarnya pesannya sama. Kita harus jujur. Dari dulu sampai sekarang semua pesannya sama. Tapi sekarang kalau dikatakan kita harus jujur, lu ngomong gitu tuh, orang nggak ada yang mau dengerin lo gitu. Lu harus bisa mengemasnya gitu loh. Kamu harus bisa mengemas itu sampai akhirnya pada poin itu. Kenapa coba misalnya sebuah film ya. Film itu durasinya 2 jam. 2 jam. Tapi orang nggak bisa beranjak dari sana. Padahal hanya satu yang mau ditekankan, ya. Jangan tinggalkan teman yang nggak meninggalkan kamu. Intinya cuma di situ gitu loh. Tapi orang kok bisa sampai rela ngabisin waktu 2 jam. Tapi kalau misalnya lu ngomong kita harus setia kawan para saudara, kan ngebosenin kan gitu. Maka seorang public speaker itu juga harus bisa mencari, misalnya menggunakan alat peraga lah, ya, menggunakan analogi, menggunakan cerita. Oh iya, penting kemasannya itu. Kan sekarang kalau bilang don't judge a book by the cover, tapi juga bagaimana sekarang kita mengemas pesan itu juga penting banget. Jadi kan intinya kan adalah ketika itu satu message-nya apa, ya pesannya apa. Yang kedua bagaimana cara menyampaikan pesannya. Nah, saya bilang pesannya kan sama dari dulu sampai sekarang, sama. Tapi bagaimana sekarang? Sekarang ini kan orang untuk bicara di depan orang-orang modern sekarang kan udah nggak mudah gitu. Iya, entah itu pemimpin perusahaan, pemimpin agama, tantangannya jadi lebih berat lagi kok sekarang. Ya. Karena kita harus terus dilatih untuk berkreasi gitu loh. Nah, maka penting banget untuk setiap pembicara itu untuk banyak baca buku supaya inputnya tadi banyak yang masuk ya, seperti humaniora dan seterusnya. Lalu kemudian yang berikutnya jangan cuma kuasai satu bidang, banyak menguasai bidang yang lain gitu. Saya kalau seorang public speaker ternyata sekarang dituntut juga misalnya untuk kayak misalnya bisa jadi entertainer ya. Nah, jadi dia ngomong tapi misalnya dia bisa mimpin permainan, dia bisa buat suasana hidup. Itu penting juga. Memang skill itu second skillnya gitu ya.
Ya, main skillnya ya tahu berbicara, tapi kemudian yang lain juga semakin perlu sih dipelajari sih. Ada misalnya pembicara pinter sulap bagus juga gitu kan. Deng gitu. Nah, itu Itu bisa jadi hook ya, apalagi terutama hook. kalau kontennya konten anak-anak ya. That's right. Oke. Jadi mengkaitnya itu memang semuanya ada pada satu packaging gitu ya, satu paket gitu loh. Satu paket. Tapi kayak jadi hook dia, kait mengkait di situ gitu loh. Itu sih banyak. Nah, Romo, balik lagi ke alat bantu ya. Berarti orang yang paling kuat itu rata-rata mungkin orang dari radio ya, karena dia benar-benar dia fokus berbicara tanpa alat bantu. Kita cuma bisa dengar aja ya. Makanya para penyiar radio tuh lebih mudah ke televisi dan jadi pembicara ya, seperti itu mungkin Mo ya. Iya, memang kalau pembicara di radio sih bedanya gini ya. Dia kan nggak berhadapan sama audiens. Iya. Lu cuma ngomong gitu aja, mereka kan pasif gitu kan. Iya. Oh, Pendengarnya kan cuma menjadi pasif. Tapi kalau kita untuk bicara depan umum beda banget. Beda banget dengan berbicara sebagai seorang penyiar radio gitu. Saya bisa aja ngomong di sini nih ya. Nah, saya bisa ngomong sendirian ya. Saya rekam sendiri suara saya lalu kemudian saya upload di YouTube. Itu hampir sama seperti penyiar radio juga kan. Tidak ada interaksi ya. Tidak ada interaksi. Nah, makanya Rom bilang tadi ya seorang pembicara itu memang harus memperhatikan apa yang mau disampaikan, tapi juga bagaimana dia memperhatikan kepada siapa dia mau menyampaikan pesannya. Maka audiens itu penting. Loh, coba ya, isinya baik, tapi cara menyampaikannya, ya, kenal kan Stephen Hawking ya? Iya, saya tahu itu. Dia berbicara banyak hal tentang apa yang terjadi dalam alam semesta itu, dan dia sangat menekankan betapa pentingnya manusia harus waspada terhadap pemanasan global. Tapi menarik nggak dia ngomong? Nggak menarik. Iya, nggak menarik. Orang nggak mau dengerin dia gitu loh. Jadi memang the powers of words itu punya memang kan kata-kata itu punya kekuatan. Makanya tadi kekuatan untuk mengubah orang lain. Ya, jangan-jangan kata-kata kita itu kosongan gitu, kayak pepesan belaka nggak mengubah orang lain. Nah, jadi penting banget untuk mengenal audiens kita. Lalu bagaimana membuat audiens kita itu kayak ada istilah gini. Kesan wow dalam 5 menit pertama. Iya, itu betul. Bagaimana lu bisa buat kesan wow tadi, wow 5 menit sehingga perhatian mereka itu nggak bisa luput dari kamu gitu loh. Kalau misalnya sorry Dorimori ya gitu, kadang-kadang kan kami ini kan ada misalnya seorang pembicara atau pengkhotbah. Para saudara, begitu ya di awal ya, para saudara yang terkasih dalam bacaan pertama. Nah, misalnya itu kan bukannya itu salah atau tidak, tapi bagaimana di pembukaan atau pengantar itu kita harus membuat sebuah kesan bagi kita, tetap mengantar kepada tema, pesan utama, tapi memberi kesan dulu nih kepada pendengar supaya mereka mau dengar kita untuk selanjutnya gitu loh. Ya bukan, Nah, tapi jangan sampai semuanya cerita sampai akhirnya atau ngelucu sampai gak sampai gitu. Nah, itu juga adalah bahaya yang orang gampang untuk jatuh gitu kan ke sana gitu loh. Kayak misalnya, nah maka kalau bicara di ini ya, Injil ya banyak ya cerita-cerita menarik luar biasa loh. Kemampuan orang dalam bersabda, berbicara melalui cerita-cerita, perumpamaan. Coba baca di kitab nabi-nabi, banyak cerita-cerita yang luar biasa kan itu. Yang membuat orang terperangah mendengarkan cerita itu. Itu menurut saya juga kekuatan yang harus dimiliki oleh setiap pembicara sih atau pengkhotbah itu. Alat bantu dewasa ini menurut saya makin diperlukan sih. Ya tadi second skill-nya itu makin diperlukan. Yang bagi yang misalnya pinter nyanyi silahkan bernyanyi ya, dalam itu bagus sih menurut saya sih. Bagi yang pintar ngelawak silahkan ya, di sela-sela bicara Anda bisa memberikan humor yang cerdas atau humor yang ada kaitannya juga sih dengan pesan yang mau Anda sampaikan gitu ya. Ada orang yang pinter sulap silahkan aja pakai. Ada orang yang misalnya dia udah pinter nyanyi, pinter sulap, pinter ini, wah itu mah luar biasa gitu. Ya, karena kalau memang pembicaraan kita lama-lama yang sekarang ini saya lihat memang wah orang harus makin itu deh, makin harus update dirinya sih terus. Oke Mo, terima kasih banget subjeknya. Selamat siang. Ya, Thank you. Sampai ketemu lagi ya. God bless ya.